Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sempat adu mulut dengan pegawai dan Satpam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia saat mendatangi kantor BPK RI di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 23 November 2015. Adu mulut dipicu lantaran tim dokumentasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta yang sedianya mendokumentasikan secara keseluruhan agenda pemeriksaan Basuki di BPK RI dihalangi Satpam dan sejumlah pegawai BPK saat memasuki lift. Sesaat setelah meninggalkan lift, Basuki dan rombongan ditransitkan ke suatu ruangan untuk meminta penjelasan BPK terkait pelarangan tersebut. Kita mau tahu, kita mau dengar aja. Anda rekam atau tidak? Jadi duduk dulu ngomong. Ya kan, kita mesti jelas gitu loh. Anda rekam atau tidak gitu. Kalau Anda rekam, kita juga mau rekam. Mesti fair kan? Karena kan bukan KPK, bukan jaksa kok, BPK, auditor kok. Lagi Pak. Ini, Bu. Saya cuma mau minta, Pak. Saya katakan supaya tidak ada interpretasi yang salah. Ini kan bukan penyidikan. Bukan, Pak. Bukan KPK. Anda sedang minta keterangan dari saya supaya melengkapi laporan investigasi yang diminta oleh KPK. Saya tanya, Anda rekam nggak kalau mau tulis bisa kesalahan? Saya wajib merekam dong supaya seluruh rakyat tahu apa yang ditanya, apa yang saya jawab. Soal nanti hasil investigasi Bapak mau bawa ke jaksa atau KPK, silakan. Kalau di KPK kita terima, nggak boleh masuk. Itu aja boleh bawa pengacara. Di sini tidak diatur, Pak. Nah, itu tidak diatur. Jadi bukan alasan, Pak. Kami tidak bisa memberikan karena tidak diatur, Pak. Yang diatur mengenai kami harus begini, gitu loh, Pak. Nah, Pemeriksa, kami boleh, kami pemeriksa begini. dan rahasia untuk pemeriksaan. Tapi backup dokumen kami di mana, Pak? Karena saya kira sih kecuali itu penyidikan barangkali mungkin memang diatur begitu ya. Tapi kami enggak, kami itu, Pak. Betul, tapi backup kami, Pak. Kami tidak apa-apa jelas. Clear. Kita setuju lah, kita nggak berdebat. Tapi backup dokumen kami gimana? Kami sih melihatnya dari sisi kami aja, Pak. Tapi kan harus fair dong, timbal balik. Ya karena dokumen informasi kan Bapak udah punya. Bapak yang punya itu, Pak. Enggak, saya bukan mau ngomong dokumennya. Ya. Kita boleh on off, kasih dokumen boleh on off. Yang saya mau tahu itu, saya mau rekam Bapak nanya apa. Itu yang saya mau tahu. Karena kita melaporkan ke Majelis Etik Kehormatan yang kasus kami nggak ditanggapi. Itu ada aturan undang-undang mengatur. Deadline sudah lewat, hampir 2 bulan. Itu Bapak nggak lakukan. Mengenai itu, Pak, mohon maaf itu bukan kewenangan saya untuk. Makanya maksud saya, itu yang membuat kami lapor aja ke Majelis Etik, nggak ditanggapi, makanya dipanggil. Untuk menanyakan laporan kami dipanggil, proses. Kalau mengenai perekaman, Pak, ini ada Pak di pasal 10 Undang-Undang mengenai Pemerintahan Keuangan Negara, Pak, bahwa dalam melaksanakan tugasnya pemeriksa dapat saat A meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat, yang B mengakses semua data yang disimpan dalam berbagai media. Itu pasti. Itu udah kasih kok. Kita mah nggak ada rahasia Pak di YouTube semua, Pak. Rapat ada di YouTube. Memotret, merekam atau mengambil sampel. Nah, itu Pak. Itu ada kewenangan kami melakukan itu, Pak. Yang tadi Bapak tanya. Merekam apa, Pak? Merekam keterangan atau merekam data? Enggak, sampel ambil dokumen. Dia rekam dokumen. Merekam dan atau mengambil sampel dan atau loh, Pak. Betul. Yang penting itu dalam rangka pemeriksaan, Pak. Betul. Bapak bisa. Makanya sekarang saya tanya, kami ingin rekam tapi proses. Undang-undang tidak mengizinkan kami untuk memberikan rekaman, dokumen, informasi yang lainnya kepada siapapun juga, termasuk kepada Bapak, itu loh, Pak. Mau rekam. Nah, gini, Pak. Undang-undang tidak memungkinkan itu, Pak. Jadi ketentuan kami tidak memungkinkan itu, Pak. Hormatin. Kalau memungkinkan pasti kami berikan, Pak. Adapun pemeriksaan Basuki terkait pembelian sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras. Hingga pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan masih berlangsung dan dilakukan secara tertutup. Dari Jakarta Pusat, tim Berita Jakarta melaporkan. Halo
Halo, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1. Bersama saya Ira Syarif. Dan saya Wiki Adrian. Hari ini kita akan membahas mengenai topik Ahok pangkas anggaran Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok fokus membenahi anggaran DKI Jakarta. Ya, Ahok mengungkapkan akan terjadi banyak pemangkasan anggaran di tahun kedua ia menjabat sebagai gubernur. Ya, lalu seperti apa dampak dari pemangkasan anggaran tersebut untuk sektor pelayanan publik? Kami akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ada Ibu Tuti Kusmawati dari Provinsi DKI Jakarta tentunya, dan juga ada pengamat kebijakan publik, ada Bapak Zaim Saidi. Namun sebelum kita mulai dialog, kita akan simak terlebih dahulu liputan berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat ini sedang fokus membenahi anggaran. Alasannya Ahok ingin membenahi birokrasi DKI Jakarta. Adapun sejumlah anggaran yang akan dipangkas oleh Ahok diantaranya anggaran Dinas Pariwisata dan Budaya, anggaran Dinas Pertamanan, serta anggaran Dinas Pendidikan. Pada Dinas Pariwisata dan Budaya, Ahok akan memangkas anggaran hingga 700 miliar rupiah. Padahal sebelumnya dinas tersebut dapat menghabiskan dana hingga 1,2 dan 1,3 triliun rupiah hanya untuk penyelenggaraan festival. Selain itu, Ahok juga memangkas anggaran untuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang dinilai terlalu besar. Karena hanya untuk menjaga taman di ruas jalan protokol saja bisa menghabiskan anggaran lebih dari 5 miliar rupiah. Selain Dinas Pertamanan, ada juga Dinas Pekerjaan Umum dan Pendidikan yang telah mengefisiensikan anggaran sebesar 500 miliar rupiah. Pemangkasan anggaran ini dilakukan mantan Bupati Belitung Timur itu agar pengelolaan anggaran berjalan lebih baik. Menurutnya saat ini banyak sekali penganggaran yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya, pemirsa, kita langsung saja mulai dialog Lunch Talk. Saya langsung ke Pak Zaim terlebih dahulu. Pak Zaim, bicara soal pemangkasan anggaran ini sebetulnya tepat atau tidak? Karena mengingat kita punya beberapa program lah ya, di antaranya adalah untuk Jakarta Pintar sendiri dan lain sebagainya gitu. Tepat apa tidak? Ya, saya rasa memang ini langkah penting yang harus dilakukan oleh Pak Gubernur ya, Pak Ahok. Karena sebenarnya kan kita menghadapi satu paradoks dalam melihat anggaran, terutama DKI yang jelas misalnya daya serapnya di satu sisi kan relatif rendah sebetulnya. Tapi di sisi yang lain anggarannya begitu besar. Nah, jadi saya rasa Pak Ahok sekarang mau melihat dari paradoks yang demikian itu bagaimana cara membuatnya lebih rasional. Artinya satu sisi daya serapnya harus lebih besar, tapi juga yang diserap itu memang efektif dan efisien. Nah, karena itu pemangkasan itu saya rasa dilakukan dalam rangka itu. Jadi kalau kita lihat kan banyak istilah-istilah yang digunakan. Misalnya ada anggaran yang berlebih, nah, ya kan. Kemudian ada anggaran yang di markup. Artinya mungkin harganya jauh lebih murah dari yang diajukan. Kemudian ada lagi yang bahkan siluman. Nah, Pak Ahok bahkan menggunakan istilah ada mata anggaran yang aneh-aneh. Nah, saya rasa ini yang saat ini sedang mau dia bersihkan gitu. Nah, saya rasa ini tahap yang penting sebelum nanti dalam proses berikut masuk ke legislatif, dibicarakan dengan DPRD dan diperoleh rancangan yang final gitu. Jadi saya rasa ini tahap yang penting dan masyarakat harus memperhatikan betul apakah upaya pemangkasan itu sudah betul-betul optimal gitu. Ya, sebagaimana kita tahu di beberapa artikel juga disebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hampir 300 miliar untuk sesuatu yang tidak pantas. Pak Ahok bilang seperti itu. Temuan-temuannya sendiri yang kemudian disosialisasikan bersama tim, seperti apa sejauh ini temuan-temuannya, Bu? Mungkin saya luruskan temuan atau barangkali jenis kegiatan ya. Jadi jenis kegiatan yang khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang tadi ditanyakan itu dianggap prioritasnya belum di sana dulu. Jadi lebih baik diprioritaskan untuk hal-hal yang sifatnya satu, menambah aset, dua, menambah pinter masyarakat, tiga,
barangkali menambah sehat masyarakat. Jadi artinya untuk program-program prioritas tidak akan di-cut budgetnya gitu ya? Oh pastinya, pastinya justru ini kita prioritasi yang lebih tajam, yang lebih tepat lagi seperti itu. Nah, begitu dilihat jenis-jenis anggaran yang ada, maka Pak Gubernur mengambil kesimpulan bahwa kegiatan-kegiatan yang kemarin di-cut oleh Pak Gubernur itu, kenapa mesti kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya seremonial, festival, yang jumlah nominalnya juga fantastis. Kenapa kita nggak rehab saja? Misalnya museum-museum kita yang sebetulnya itu merupakan kekayaan kita yang luar biasa, kekayaan quote unquote, baik kekayaan berupa non budget gitu kan, itu sebuah kekayaan. Tapi Bu Titi sebenarnya seperti dikatakan rekan saya tadi Wiki begitu yang Dinas Pariwisata di-cut begitu anggarannya. Bisa tidak disebutkan dulu beberapa dari hasil rapat terakhir begitu ya? Kira-kira bagian mana saja yang akhirnya dari rapat tersebut diputuskan untuk di-cut anggarannya? Dengar-dengar pendidikan juga ada rencana untuk di-cut, Bu Tuti. Bagaimana? Di setiap dinas itu pasti ada saja kegiatan-kegiatan yang di-cut oleh Pak Gubernur yang melalui pembahasan. Karena beliau membahasnya itu tidak hanya melihat judul kegiatannya saja, tetapi ke kedalamannya. Di kedalaman, kalau sudah ada kegiatan, kedalamannya ini kan jenis belanjanya. Jenis belanja itu sampai ke komponennya. Begitu dilihat komponennya tidak pantas, contoh misalnya apa saja ya kemarin ditemukan ATK misalnya. Tidak pantas. Ya, gitu, misalnya ATK. Belanja ATK kita ini kalau dikumpulkan di Jakarta, di search itu by system, itu kurang lebih ATK kita itu sekitar 400-500 miliar setahun, tersebar di seluruh SKPD UKPD. Nah, jadi ATK ini katanya Pak Gubernur nggak zamannya lagi dong kita, semuanya printed out, kan sekarang sudah paperless. Jadi ayo kita mulai paperless itu gitu. Nah, paperless itu harus dipaksakan. Bagaimana caranya? Ya sudah, ATK-nya juga kita mesti efisienkan gitu kan. Jadi ini dua hal yang sekaligus bersamaan, harus simultan kita harus laksanakan. Satu, pelaksanaan paperless itu sendiri, teknologi harus kita mainkan, dan belanja ATK-nya ya kurangi gitu. ATK dikurangi. Kemudian apa lagi Bu Tuti? Ya selain ATK misalnya workshop yang sifatnya hanya sosialisasi. Sosialisasi zaman sekarang kan mainkanlah media sosial misalnya gitu kan. Medsos itu jauh lebih efektif. Jadi kegiatan yang sifatnya sosialisasi, workshop yang sifatnya workshop seminar yang sifatnya juga hanya sosialisasi. Tapi kalau sifatnya workshop mengandung unsur pelatihan dan pendidikan, ini kan menambah cerdas, menambah pandai, dan menambah kapasitas dari, kalau dia warga ya warga, kalau dia aparat ya aparat. Itu tetap dibolehkan. Pak Zaim, perlu atau tidak sebetulnya dilakukan sosialisasi terkait dengan pemangkasan anggaran ini, dalam hal apa saja gitu ya, masyarakat kemudian tahu berarti untuk Dinas Pariwisata nanti akan di-cut berapa, dan bagian mana saja yang di-cut, atau mungkin dinas yang lain dan lain sebagainya. Perlu atau tidak masyarakat? Saya rasa perlu ya, karena Pak Ahok ini sebagai eksekutif nanti kan akan menghadapi legislatif. Nah, di situ dia akan disandera. Karena itu dukungan masyarakat diperlukan dalam hal ini, karena saya rasa kan itu dua hal. Pertama adalah efisiensi dan efektivitas, dan yang kedua itu adalah prioritas yang betul. Jadi jangan sampai program-program yang untuk masyarakat itu turut dalam proses pemangkasan hanya karena misalnya salah dalam analisa data gitu ya. Nah, jadi saya rasa masyarakat perlu diberitahu mumpung masih ada waktu, dan juga masyarakat akan bisa memberikan input sebetulnya yang diperlukan sebagai prioritas di mana, dan memang yang harus dipangkas adalah hal yang tidak efisien gitu. Dan saya kira kita tahu semua bahwa proses penganggaran selama ini kan banyak dilakukan tidak sepenuhnya berdasarkan keperluan masyarakat, tapi lebih karena keinginan birokrasi untuk menyerap anggaran, walaupun realitasnya kita tahu daya serapnya juga tidak terlalu optimal. Gitu. Pemangkasan anggaran ini berbanding lurus atau tidak dengan serapan anggaran gitu ya. Nanti kita akan bahas selesai jeda, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tercengang saat memeriksa anggaran yang tidak masuk akal dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS 2016. Ya, Ahok merupakan dugaan markup anggaran yang cukup fantastis.
Ya, setidaknya ada 3 temuan yang membuat Ahok naik pitam. Pertama adalah programmer di Dinas Pendidikan. Dalam anggaran tersebut, honor programmer untuk 6 hari kerja dianggarkan mencapai 57 juta rupiah. Ahok pun langsung meminta Kepala Dinas Pendidikan terkait anggaran programmer tersebut. Kemudian temuan kedua adalah penunjukan langsung swakelola pembelian bunga yang mencapai 200 juta rupiah untuk tahun 2016. Menurut Ahok, pihak Dinas Pertamanan hingga kini belum mampu melakukan lelang swakelola pengadaan bunga. Yang ketiga adalah anggaran festival dan event dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dianggarkan mencapai 300 miliar rupiah untuk tahun 2016. Ahok pun menyatakan keheranannya mengapa Kepala Dinas Pariwisata DKI Purba Hutapea bisa memasukkan jumlah tersebut dalam anggaran acara festival. Ya, jangankan Pak Ahok, kita juga melihatnya juga tercengang ya. Nominalnya besar sekali ya. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta seluruh proses perubahan pembahasan anggaran dalam rapat dan legislatif agar dapat dibuka dalam e-budgeting. Ya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui setiap perubahan yang terjadi dalam rapat pembahasan anggaran DKI Jakarta. Dalam proses perubahan pembahasan anggaran antara Pemprov dan DPRD beberapa waktu lalu masih terdapat perubahan yang tidak dilakukan di dalam e-budgeting, sehingga proses perubahan anggaran tersebut tidak diketahui. Oleh karena itu, Ahok berpesan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda untuk selalu mencatat detil perubahan anggaran di rapat dalam sistem e-budgeting. Kita udah buka semua, Bangga. Malahan sekarang saya udah kasih tahu, kemarin baru saya cek. Ternyata waktu pembahasan KUHP PPHS, mereka saking sering bahas nggak mau masukin ke e-budgeting. Jadi bahas dulu mau masuk, padahal saya mintanya dalam proses pembahasan pun semua di e-budgeting. Jadi kelihatan ada perubahan berapa kali. Itu hilang tuh jejak itu. Nah, tadi saya udah, semalam saya udah BBM Ibu Tuti, hati-hati nih saya bilang nih. Saya tidak mau prosesnya dihilangin, saya kan inginnya ada proses. Jadi ada pembelajaran, orang tahu kenapa ini dikurangin, kenapa ini ditambah, kenapa dicoret DPRD, kenapa ditambahin. Jadi orang bisa belajar. Ya kalau saya nggak jadi gubernur lagi, gubernur yang akan datang dia begitu liatin proses e-budgeting dia ngerti gitu loh. Oh kenapa kita prioritas ini, kenapa dalam tengah jalan dicoret, kenapa ditambah, dikurang. Nah kalau dulu kan enggak, tiba-tiba nongol aja. Ya, ini baru saja tadi dibicarakan oleh Pak Zahim ya, bahwa Pak Ahok nih membersihkan begitu ya sesuatu yang dana dianggap tidak berguna dan harusnya biar transparan, masyarakat bisa melihat begitu. Nah, kebetulan Pak Ahok juga langsung berkata bahwa mengenai e-budgeting agar masyarakat bisa melihat ada perubahan-perubahan. Nah, ini Pak Ahok tadi menanggapi bahwa Bapeda tidak menuliskan secara detail perubahannya. Itu bisa ada tanggapan dari Bu Tuti, silakan. Iya, jadi memang sejak awal tuh ada perintah Pak Gubernur itu kepada saya, pada Bapeda itu ada 3 hal. Yang pertama menyangkut pagu. Jadi sekarang itu gunakan floating. Jadi tidak ada pemaguan sejak awal. Pagu itu adalah hasil akhir dari sebuah proses, proses penyusunan kegiatan dari seluruh SKPD. Baru kemudian kita lihat pagu berdasarkan kebutuhan real dan juga berdasarkan kinerja. Jadi money follow function, betul-betul fungsinya mana yang kita akan dorong. Itu pesan pertama. Yang kedua, lakukan seluruh proses ini secara transparan. Itu sebabnya sejak dari rembuk RW, lalu kemudian musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi, kita lakukan sudah dengan e-musrenbang. Kemudian setelah selesai proses e-musrenbang, kita lakukan input awal untuk RKPD, draft RKPD awal itu ke dalam sistem e-planning, itu juga secara online, e-planning. Nah, e-planning RKPD sendiri ini merupakan sebuah proses yang cukup panjang. Sejak Januari, kita melakukan rembuk RW di 2.723 RW, lalu kemudian musrenbang dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, jadilah namanya Renja, rencana kerja yang disusun langsung oleh SKPD. Penyusunan renja oleh SKPD ini juga, jadi kalau istilahnya
Permendagri itu atau Kemendagri konvergen. Mulai dari dia besarnya sekian misalnya, ini juga Pak Gubernur arahkan kepada kami, kerucutkan gitu. Bagaimana cara mengerucutkan? Kita melakukan diskusi secara iteratif, berulang. Dari awalnya belanja langsung itu 70 triliun. Terkumpul untuk belanja langsung 70 triliun. Dari 70 kita coba saring bersama-sama seluruh TAPD, belum TAPD, kalau RKPD masih Bapeda. Kita saring dengan SKPD, terus mengerucut akhirnya menjadi dari 70 turun lagi saringan pertama, turun lagi saringan kedua, sampai saringan ketiga jadi KUA PPAS ke angka 40. Ke angka 40 Terkait triliun. dengan e-budgeting tadi bagaimana? Iya, saya akan ceritakan nih. Sampai ke 40 triliun. Itu semua kita proses di dalam sistem e-planning yang sudah terpadu, integrated dengan e-budgeting. Jadi kami dalam melakukan perencanaan ini, produknya itu KUA PPAS itu plafon, prioritas dan plafon anggaran sementara. Nah, untuk bisa memperoleh prioritas dan plafon anggaran sementara yang lebih baik, yang lebih akurat, kami meminjam, quote unquote meminjam komponen yang ada di e-budgeting untuk sejak awal ini kami tarik, mulai kami nyusun renja. Sesungguhnya kalau proses yang ada, yang kalau dia proses yang konvensional, dia dimasukkan ketika RKA. Nah, tapi saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Kalau seperti itu saya hanya mengira-ira dong. Teman-teman saya SKPD juga hanya mengira-ira kok dong kalau sejak awal tidak dimasukkan komponen pembelanjaannya. Misalnya untuk kegiatan pembangunan sekolah A gitu. Hanya judul dan ada kegiatannya. Kalau kita nggak bisa masuk sampai komponen rincinya untuk apa saja kah, konstruksi berapa dan sebagainya, kan susah kita mengevaluasi. Karena goalnya adalah money follow function tadi ya. Satu, money follow function. Yang kedua, dia tepat disusunnya dengan tepat jumlahnya. Nah, 40T yang kita usulkan sejak tanggal 16 Juni untuk dalam posisi KUA PPAS. Dalam perjalanannya kemudian terjadi dinamika pembahasan di Banggar yang pendapatan itu diturunkan. Penurunan anggaran pertama itu sebesar 10,7T. Jadi dari yang kita total APBD kita usulkan 73 diturunkan menjadi 10,7T. Lalu perjalanannya lagi begitu ya. Jadi 62, dalam perjalanan lagi APBN diketok, kita sudah dapat bocoran berapa dana perimbangan yang kita peroleh. Ada kenaikan sekitar, bukan kenaikan, sebetulnya prediksi kami sejak awal memang akan lebih dari 10 seperti yang ditetapkan oleh Banggar ya, 13,6. Jadi posisinya udah dikurangin 10,7T, dikurangi lagi. Akhirnya totalnya di berapa, Bu? Di 66, di 66. Nah, ya. Jadi memang ini proses dari 73 menjadi 62 menjadi 66 itu kita offline. Nah, di sini nih yang nggak matchingnya gitu dengan arahan Pak Gub. Mestinya itu langsung kita input. Namun kita punya data yang benar-benar kita jaga begitu. Kita punya data offline yang kita jaga. Nah, di situ barangkali kalau dikatakan kekurangan kami adalah kami belum menginput proses dari 73 ke 62 perubahannya, dari 62 ke 66 itu. Ya, itu Bu juga. Tuti, pemetaan sudah sedemikian rupa dilakukan secara detail gitu ya. Sejauh mana ini akhirnya juga memberikan jaminan serapan anggaran DKI Jakarta sendiri? Karena tadi sebelum dialog kita mulai baru 40 sekian persen ya, dan kita sudah sampai di bulan November, kemudian akan Desember gitu ya. Sejauh mana ini bisa menjadikan sebuah jaminan nanti serapannya akan maksimal? Ya, jadi barangkali ini betul-betul blessing buat kami semua ya, seluruh jajaran Pemprov DKI dan mudah-mudahan sampai masyarakat juga. Melihat pengalaman yang lalu, itu teman-teman kita SKPD kan sebetulnya nyusun sendiri nih anggarannya. Nanti di tengah jalan dia ini keliru, ini salah, ini kurang. Nah, ini nomenklaturnya salah, ininya salah, padahal mereka sendiri lakukan input. Nah, sekarang sebelum terjadi itu semua, kita sudah dikoreksi sejak awal. Ini sebuah proses pembelajaran dan pengajaran yang luar biasa untuk supaya nanti di akhir tahun prosentase anggarannya tidak terserap semakin kecil gitu ya. Pastinya semua tepat sasaran, lalu kemudian juga SKPD tanggung jawab dengan Pak Zaim, seperti apa?
Ya, sebetulnya ini kan kalau secara teoritis dan konseptual kan prosesnya harusnya demikian. Tapi kan kita tuh ada vested interest. Ini yang jadi masalah. Ada kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Dan ini yang dihadapi Pak Gubernur, kepentingan ini dua menurut saya. Satu dari birokrasinya sendiri yang tidak akan rela anggarannya dikurangi walaupun itu tidak diperlukan. Nah, yang kedua, ada kepentingan dari pihak lain, para politisi yang ada di legislatif. Nah, ini mereka akan saling menyandera. Gitu. Nah, disitulah permainan yang kemudian akan membuat anggaran ini tidak rasional. So, kalau kita pakai hitung-hitungan, ini November daya serap cuma 40%. Artinya kan 60% tidak diserap. Jadi kita bisa dengan mudah mengatakan harusnya pemangkasan sampai 50% dong. Gitu. Ini pemangkasan kan kalau berdasarkan yang kemarin baru kira-kira 15%. Dari 70 triliun ke 60. Bahkan kemudian ditambah lagi menjadi 66. Hanya 4 triliun. Hanya 5%. Gitu. Jadi tidak memastikan bahwa daya serapnya konsisten dengan anggaran yang diajukan oleh SKPD. Nah, SKPD kita tahu disitulah vested interest terbesar. Mereka membuat anggaran yang sebetulnya tidak sepenuhnya sesuai dengan teori mulai Lalu dari bagaimana menurut Anda kebijakan publik atau tindakan yang harus diambil oleh menurut saya pertama langkah pemangkasan ini harus betul-betul bold gitu ya, harus kuat. Dan yang kedua mesti ada langkah-langkah antisipatif untuk menjamin dia jalan. Pertama misalnya birokrasinya sendiri harus dengan ketat. Kalau ada yang menyeleweng, kasih tindakan, gitu. Nah, yang kedua, saya rasa Pak Ahok juga harus mulai mengawasi deal-deal di dalam kontrak-kontrak dengan supplier, karena pasti di situ ada kong kali kong dengan melalui tendernya dan sebagainya. Seperti contoh tadi lah. Dinas Pertamanan yang mungkin pasti bermain dengan pihak langsung supplier bunga. Yang ketiga, nah ini yang juga penting di dalam anggaran daerah itu kan ada bansos. Nah, sebagian dari bansos ini harus diarahkan untuk mendukung masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengawasi proses. Ini kan bagian dari reformasi birokrasi, gitu. Nah, jadi arahkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan advokasi, pengawasan, penelitian terhadap penganggaran sampai penggunaannya. Gitu. Jadi Pak Ahok bisa dapat support dari ada satu atau banyak nilai positif yang kemudian terkandung dari pemangkasan anggaran ini gitu ya. Ini masih di tahap KUA PPAS gitu ya, yang kemudian nota kesepahaman akan ditandatangani kalau tidak salah hari ini ya Bu ya. Kita tunda. Oke, ditunda akhirnya. Ditunda sampai proses di eksekutif ini selesai. Baik, pemangkasannya sendiri optimisme dari Pemprov sendiri sebetulnya kan ini kan nanti akan dikritisi dan lain sebagainya gitu ya, optimisme. Atau ringkasnya mungkin apakah berhenti di 66, sekian triliun Bu Tuti atau mungkin akan bisa dipangkas lagi? Jadi gini, ini saya luruskan ya, yang tadi dari 73 ke 62 lalu ke 66 itu akibat fluktuasi kesepakatan jumlah pendapatan. Yang kalau jumlah pendapatan itu bersepakat, lalu kita kemudian melakukan melakukan penyisiran di aktivitas kegiatannya kan. Jadi masih bisa dikurangi lagi dari 66 atau 66 ini sudah kita sepakat di angka 66 sudah total. Disepakati ya. Sepakat di angka 66 total. Sekarang ini yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu adalah penajaman prioritas. Penajaman prioritas itu sampai ke detail jenis anggaran, jenis belanjanya. Dan ini kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali. Ya, bisa kita langsung masuk ke Lunch Talk, dialog khas Berita 1. Ini saya ke Pak Zaim dulu. Tadi sudah kita diskusikan dengan Ibu Tuti begitu ya. Akhirnya angka KUA PPAS ini akan berhenti di 66,2 triliun begitu, dan sekarang disiapkan prioritasnya, alokasinya baik yang mana begitu ya. Dengan pemangkasan beberapa katakan 4 triliun ini begitu ya. Pak Zaim, mungkin tidak nanti ada dampak yang negatif akan aplikasinya nantinya begitu? Saya rasa enggak ya, karena kan dari pos-pos yang nampak dipangkas itu memang pos-pos yang tidak diperlukan gitu. Nah, yang kedua paling juga adalah nanti prioritisasi itu pada program yang memang untuk masyarakat. Nah, saya rasa yang perlu juga diingat kan ini implikasinya pada masyarakat adalah nanti pada bebanan, yaitu pajak. Jadi 60% dari anggaran ini kan datangnya dari pajak, di samping ada hutang dan sebagainya. Nah, jadi kalau pemangkasan itu berhasil dilakukan dengan lebih jauh lagi, sebetulnya implikasinya adalah masyarakat
tidak akan terlalu banyak dibebani oleh pajak-pajak. Karena sekarang ini menurut saya masyarakat sudah terlalu berat dibebani aneka macam pajak. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa Pak Zaim sebenarnya bisa dipangkas lebih begitu ya, tapi sudah berhenti di 6,2 Tapi begitu sebenarnya ya. bisa dijadikan jaminan nggak sih Pak Zaim ketika memang ada alokasi anggaran yang lebih efektif untuk pajak-pajak sendiri akan dikurangi? Ya seharusnya dong dengan sendirinya. Karena kan dasarnya pendapatan. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa perancangan anggaran ini didasarkan pada proyeksi pendapatan. Dan itu kan 60%-nya pajak. Dan kita tahu pemerintah DKI ini beberapa tahun terakhir genjot pajak luar biasa. Nah menurut saya ini kan menjadi ketidakadilan. Jadi masyarakat harus bukan hanya menikmati program pemerintah, tapi yang lebih penting adalah tidak dibebani oleh pajak-pajak yang terlalu banyak. Gitu. Mungkin kita bisa langsung tanya ke Bu Tuti, itu bagaimana Bu terkait yang disampaikan Pak Zaim? Ya satu, soal transparansi pemotongan dan agar masyarakat juga tahu apa yang dilakukan oleh kita, Pemprov. Ini saya kira bisa di-download, baik di websitenya kita maupun itu ada alamat websitenya. Barangkali mudah-mudahan nanti bisa ditayangkan di medsos atau di apa gitu. Itu betul-betul bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Jakarta bahkan seluruh Indonesia dan ada di YouTube juga. Jadi ini sudah dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari berturut-turut Pak Gubernur itu memimpin rapat dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam. Itu lebih membahas mengenai alokasi prioritasnya itu ya Ibu Tuti? Iya. Apa saja Bu yang akhirnya diprioritaskan, yang dibahas 5 hari itu prioritas bagian mana saja? Prioritas itu kita pastinya prioritas itu untuk kalau Pak Gubernur mengistilahkan 3 hal itu. 1, otak penuh. 2, pendidikan pasti begitu ya? Perut penuh. 3, dompet penuh. Nah, jadi yang diprioritaskan tuh kalau pendidikan kan sudah pasti kita ada persentase dari undang-undang, jumlah persentase yang harus kita penuhi minimal ya. Tapi sekolah rusak di Jakarta masih banyak sekali Bu Tuti. Ini sekali lagi penajaman kawan-kawan kami di SKPD dalam hal prioritasi dari usulan SKPD-nya sebetulnya, ya kan? Nah kemudian juga semuanya untuk masyarakat, misalnya pembangunan penyediaan rumah-rumah rusunawa kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian pembelian lahan-lahan itu tetap menjadi prioritas yang diprioritaskan oleh Pak Gubernur. Nah, terkait dengan tadi pendapatan pajak, Pak Zaim kemukakan bahwa Pak Gubernur juga memikirkan untuk bagaimana misalnya nih Pak Zaim, orang yang tinggal yang memiliki bangunan, nilai bangunannya kurang dari 1 miliar dibebaskan dari PBB misalnya. Ini kan sudah disosialisasikan juga. Ini kan salah satu juga bagaimana keberpihakan kepada masyarakat yang memang tidak perlu terlalu dibebani dengan pajak yang berbagai rupa tadi itu. Belum ada pengumuman resminya ya, rencana untuk pembebasan PBB? Pernah dengar, tapi memang masih kurang. Takutnya hanya wacana, takutnya. Jadi Bu Tuti, ada terkait keinginan dengan itu ada. Pemangkasan anggaran di hal yang tidak terlalu penting ini, yang kemudian dikhawatirkan oleh masyarakat adalah pelayanan publiknya jangan-jangan nanti nggak maksimal gitu. Seperti apa? Ini akhirnya mungkin Ibu bisa kasih jaminan. Oh justru ya, justru kita ini seluruh SKPD ini sedang dikasih ini nih hujangan nih, sedang dikasih pembelajaran yang berharga. Kalau membuat prioritas itu harus untuk sebesar-besar kesejahteraan warga Jakarta. Artinya mungkin sebaiknya ini malah lebih maksimal lagi pelayanannya harusnya. gitu ya. Jadi gini. Sekarang kalau sudah fix, sudah terjadi kesepakatan bersama KUA PPAS, seluruh SKPD kan jadi tahu nih, aware nih apa kemarin yang disusun, apa yang sudah disepakati. Langsung lakukan kontrak, lakukan proses bidding, proses procurement. Jadi begitu KUA PPAS disepakati bersama antara DPRD dengan Pak Gubernur, ditandatangani, kita sudah bisa langsung melakukan proses procurement. Sejak saat itu gitu loh. Nah kita harapkan segera ini bisa terjadi kesepakatan ini sehingga guliran kegiatan kemasyarakatan ini bisa segera kita jalankan sejak dini gitu. Ya baik, Pak Zaim, kita mendengar tadi apa yang dikatakan Bu Titi begitu ya. Katakanlah misalnya akhirnya disepakati KUA PPAS ini, Anda melihat ada celah tidak yang kemungkinan di aplikasi nantinya begitu ada celah akhirnya tidak berjalan sesuai rencana begitu? Ya itu selalu ada ya, yang itu kan ekspresi dari daya serap yang rendah itu. Nah karena itu saya rasa sebenarnya kan dari awal sejak perencanaan, pelaksanaan dan nanti evaluasinya mesti ada satu partisipasi dari masyarakat dan yang kedua pengawasan. Karena itu saran saya tadi dari anggaran-anggaran sosial yang ada pada APBD itu harus dipakai sebagian
untuk mensupport kelompok-kelompok masyarakat yang kritis, untuk membantu pemerintah daerah sendiri. Jadi mengkritisi dalam pengertian dia suportif. Kalau dia menemukan penyelewengan, dia menemukan ketidaksesuaian, atau misalnya tadi daya serap yang masih rendah, ini kan klasik. Bukan hanya DKI, tapi DKI ini barometer lah ya. Nah karena itu kita mesti mendorong kelompok masyarakat yang setiap kali tingkat partisipasi dan pengawasannya itu diberi ruang lebih banyak. Perlukah ada kebijakan dari Pemprov DKI begitu terkait hal tersebut? Ya jelas, dan itu memfasilitasi betul, exactly, dan itu kan sebetulnya sudah ada alokasi anggaran itu sudah ada yang disebut bansos itu. Tapi kan kita tahu bansos ini jadi sumber korupsi di mana-mana. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, hal itu kan tidak dilaksanakan dengan tepat begitu ya. Baiknya ke depannya bagaimana karena agar itu tadi bisa mesti lebih dilaksanakan transparan dan diberikan pada kelompok-kelompok yang memang kalau perlu dibuat akreditasi. Jadi pemerintah daerah mengakreditasi kelompok masyarakat tertentu yang kerjanya betul. Dan ini kan power, karena pemerintah yang pegang uang. Kalau masyarakat sendiri macam-macam, aneh-aneh nggak usah diberikan. Daripada subsidi itu diberikan pada hal yang aneh-aneh, jadi sumber korupsi di mana-mana. Bu Tuti, pengawasan secara berkala yang kemudian selalu terjadi adalah menghabiskan anggaran di akhir tahun. Ada atau tidak mekanisme pengawasan secara berkala terkait dengan serapan anggaran ini gitu ya. Misalnya bulan Januari 2016 target serapan anggarannya adalah sekian, tidak tercapai atau tidak, sebisa mungkin dilakukan akselerasi di Februari gitu. Evaluasi secara berkala itu seperti apa akan dilakukan? Kita ada ininya, ada sistemnya. Jadi e-monitoring dan evaluasi, dan itu kita upload di web. Semua orang bisa akses ini Pak. Jadi kalau Pak Zain mau akses juga bisa. Jadi bisa lihat SKPD mana saja dengan serapan apa saja. Di situ itu bahkan mereka harus ngisi baseline-nya dan rencana serapan bulanannya gitu kan. Nah, begitu dia tidak menyerap apa yang dia rencanakan di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya itu tadi, nanti akan keluar warna merah, warna kuning, warna hijau. Jadi kita di dashboard, Pak Gubernur cukup lihat dashboardnya, gitu kan akan keluar tuh bulat-bulat, ada warna merah, ada warna kuning. Oh ini SKPD ini merah, ini kuning. Apa semacam sanksi atau apa yang bisa diberikan ketika akhirnya misalnya ada sektor yang kemudian menyerapnya tidak maksimal? Apa? Ya pastinya kita kalau untuk itu kan kita lihat di Desember ya. Setiap bulannya sih ada nih. Setiap bulannya kita keluarkan angka itu. Dan itu dikomunikasikan kepada SKPD yang bersangkutan dan mereka bisa lihat sendiri juga. Lalu kita juga ingatkan, kita juga terus ingatkan itu, dan pertemuan berkala juga dilakukan. Akhirnya bentuknya adalah hanya teguran atau apa? Ya sampai sejauh ini kita inilah endorse mereka untuk cepat gitu. Ini data Anda. Tidak ada sanksi ya begitu ya. Lebih ke endorsement ini kan bulannya masih terus jalan. Gitu ya. Harapan kita di Desember nanti akan ada realisasi penyerapan. Ya, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap bersama Anda. Ya, kembali di Lunch Talk, Bu Tuti, bicara soal pemangkasan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Saya sebagai, ya mungkin kategorinya masih anak muda lah ya. Nanti jangan untuk event-event festival gitu ya, yang kemudian di bawahnya ada ekonomi kreatif yang kemudian ikut tumbuh. Nanti jangan-jangan festival-festival seperti ini yang juga akan mendukung turisme Jakarta gitu, nantinya akan berkurang. Itu gimana tuh Bu, tentang pertanyaan ini? Jadi selain di Dinas Pariwisata, ternyata juga setelah dilihatkan di Dinas Olahraga itu punya UPT. Antara lain juga ada UPT Gelanggang Remaja. Tadi karena dikatakan sebagai kelompok remaja ya, anakku masih remaja ya, anak muda. Jadi di Gelanggang Remaja itu juga ada event-event itu. Jadi yang ditujukan untuk dibikin festival gitu. Iya, jadi maksudnya bisa dikatakan subsidi silang begitu, betul ya? Bukan subsidi silang, ternyata kan begitu dilihat begitu kan, kalau Pak Gubernur ngelihat kan jadi kayak helikopter view. Semua jadi bisa terlihat begitu semuanya kan. Jadi kayak di atas meja bisa dilihat semua gini. Nah, itu jadi kelihatan semua. Ternyata kan tidak hanya ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, di Dinas Olahraga pun festival-festival. Tapi ini intermezzo sedikit Bu ya. Kan dikatakan di media banyak, saya Pak Ahok mengatakan bahwa satu festival itu bisa mengeluarkan biaya 3-5 miliar bahkan ada yang 10 festival ya, begitu betul. Ya. Itu memang betul Bu. Apakah memang dibutuhkan sekian banyak dana untuk melakukan satu festival, katakan kelasnya entah yang seperti apa begitu?
Nah, inilah yang menjadi kita berterima kasih juga dengan Pak Gubernur yang meneliti sampai ke kedalaman komponen, apakah memang dibutuhkan segitu. Ini kan semuanya serba relatif jadinya. Kayak festival itu kita mau memakai IO kah? Jadi nanti apakah nanti di komponennya tuh mahalnya malah justru di IO-nya atau di apa, kan jadi terlihat. Kalau kita membedahnya sampai ke komponen. Apakah kita mau swaklola kita sendiri yang menyelenggarakan festival, ini pasti akan lain harganya kan. Nanti para birokrasi, waduh saya ngerjain semua itu capek langsung kipas-kipas gitu Bu. Saya mungkin ke Pak Zaim ya. Pak Zaim tadi menarik, Pak Zaim mengatakan ada kepentingan sebenarnya baik birokrasi sendiri ataupun kepentingan politik dalam rancangan anggaran ini begitu ya. Nah menurut Pak Zaim, kedepannya ini untuk menjaga agar kepentingan baik birokrasi maupun politik saat rancangan sudah fix gitu di angka tersebut, baiknya seperti apa untuk mengontrolnya? Ya, saya rasa tadi partisipasi masyarakat ya. Pertama transparansi, semua harus dibuka. Masyarakat tahu rencananya seperti ini, alokasinya seperti ini, pelaksananya di monitoring, ya kan? Nah, masyarakat, tentu kita bicara masyarakat tidak semua masyarakat, hanya sedikit dari masyarakat yang akan mampu melakukan itu, yaitu kelompok-kelompok katakanlah lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini maksud saya tadi. Bergerak tidak sih Pak sejauh ini? Ya, ada 1-2 kan. Kalau tidak bergerak kan sama saja. Justru Pak. itu, ya, karena itu tersebut, begitu. harus diberi formalitas. Jadi ruang partisipasi masyarakat ini harus masuk ke dalam proses. Dan sebetulnya secara teoritis kan begitu, dalam musrembang pun harus menghadirkan wakil-wakil masyarakat. Nah, cuma kadang-kadang kan hanya formalitas saja. Dan kita tahu bahwa pemerintah sendiri seringkali membentuk organisasi-organisasi yang menjadi kuasi, artinya pseudo masyarakat, gitu, karena dia kemudian tidak bisa kritis, karena dibentuk, dibiayai oleh dibentuk khusus begitu ya. Khusus, seolah-olah jadinya. Pak Zaim? Nah, lalu yang kedua saya rasa tadi kalau misalnya ketumpang tindihan itu bisa dilihat, misalnya dalam contoh tadi festival, kan yang jadi persoalan tumpang tindih. Artinya di satu dinas ada festival ABCD, di dinas yang lain juga ada festival ABCD, padahal itu bisa menggunakan IO. Nah, jadi saya rasa di sini soal transparansi juga, tapi yang kedua partisipasi dalam pengertian kalau ada festival mesti ada kemitraan dengan swasta dong. Jadi karena ini kepentingannya kan bukan hanya kepentingan pemerintah. Gitu, pihak-pihak terkait itu harus juga dilibatkan dan diberi tanggung jawab untuk membiayai sebagian dari event-event itu misalnya. Nah, jadi memang di sini sekali lagi pemerintah harus partisipatif betul, termasuk di dalamnya kemitraan di dalam pembiayaan juga yang memang bisa melibatkan pihak swasta. Gitu. Ya, Pak Zaim dan juga Ibu Tuti, terima kasih banyak atas waktunya. Karena ini waktu kita sangat terbatas gitu ya. Tapi kita semoga berdoa begitu ya, aplikasi anggaran ini nanti sama Pak Gubernur bisa dikontrol baik. Betul, dan serapannya bisa maksimal walaupun sudah dikontrol juga ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaim, terima kasih Ibu Tuti. Ya pemirsa, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya pemirsa, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Jangan lupa nantikan Landstalk setiap hari pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ira Syarif. Saya Kiarian, terima kasih dan sampai jumpa.